Oh, akhirnya gue punya karya, bro. Hai, back to my channel, Bayangan Hitam Official. Oke, di video kali ini, kira-kira gue mau ngapain? Ayo, ada yang bisa nebak? Jadi, kita mau unboxing ini. Kira-kira apa ini? Ya, ini adalah karya yang gue buat bersama kawan-kawan dari Sanggar Suara, yang gue buat sama 10 kolaborator, yang berproses bersama 10 kolaborator dan 3 orang seniman. Tapi sebelum gue apa bongkar ini dan bercerita tentang proses karya ini, jadi gue sekalian mau menjawab pertanyaan beberapa. Sebenarnya ini tuh kayak bentuk apa ya, apresiasi gue, kebanggaan gue, kesenangan gue, ucapan terima kasih gue sama kawan-kawan, teman bayangan yang ada di rumah gitu yang setia nonton konten-konten gue. Jujur gue tuh nggak pernah punya ekspektasi lebih gitu. Gue nggak pernah punya pemikiran gitu. Ternyata jadi menjawab dari pertanyaan ini, ini ya banyaknya yang DM ke gue dari TikTok sama Instagram gitu, yang nanyain soal kak, kok linknya tuh, uh, kok link pameran kemarin tuh nggak bisa diklik, terus kak kok videonya nggak ada gitu ya. Jadi berangkat dari banyaknya pertanyaan itu, akhirnya gue sekalian deh pas gue menceritakan proses karya gue ini, sekalian gue menjawab itu. Sebenarnya eh, sebenarnya tuh ada beberapa yang gue jawab gitu, cuman jadi manjang. Jadi kayak udah gue jelasin kok bisa gitu, terus iya kak harusnya bla 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 ini itu jadi kayak lebar gitu, gue males. Jadi akhirnya gue pikir ternyata semakin banyak gitu yang nanya, nggak banyak banget juga sih tapi ada lah gitu yang nanya sama gue. Jadi gue pikir sekalian aja gue jawab. Ini bukan klarifikasi, eh, pembelaan apalagi pembenaran. Jadi gue menjawab atas dasar banyaknya yang DM ke gue atau yang tanya ke gue kok nggak bisa dibuka gitu. Ini juga bagian dari ucapan terima kasih gue. Ternyata gue punya penonton setia gitu yang benar-benar ngikutin konten gue. Jadi gue ucapan terima kasih. Ya, jadi sebenarnya gini, gue kan berproses di perkontenan itu baru gitu. Sebenarnya gue tuh ngebuat channel ini di perkontenan itu juga berkat gue tuh ikut dalam apa namanya project lah istilahnya, project ruang rasa ini. Jadi di situ tuh ada beberapa kawan-kawan gue yang kenal sama gue, yang support gue gitu ya. Ada beberapa kawan-kawan di project ruang rasa itu tuh yang ngedorong gue untuk ayo dong berkarya lagi dan lain-lain. Akhirnya gue buatlah channel ini, akhirnya gue buatlah perkontenan gitu. Jadi sejujurnya gue itu di perkontenan ini tuh baru, buat video itu baru gitu. Meskipun dulu gue pernah buat konten, buat channel YouTube juga sama mantan gue, tapi gue tuh di situ nggak kayak sekarang. Maksudnya kalau dulu tuh gue tuh cuma diarahin aja sama mantan gue kayak lu gini, lu gitu gitu. Jadi seolah-olah kayak gue talentnya aja, dan gue tuh nggak pernah mikirin tentang ide, tentang editing, tentang gue mau ngebahas apa tuh gue nggak pernah mikirin. Cuman gue tuh dapat instruksi aja dari mantan gue, misalkan kayak ntar lu bla bla bla, ntar kita ngebahas ini, ntar itu. Jadi gue ngikut aja gitu. Jadi seolah-olah tuh gue talentnya aja gitu. Waktu dulu gue pernah buat channel sama mantan gue. Nah, jadi berhubung karena gue baru, jadi gue tuh nggak paham terkait tentang apa ya, etika atau aturan. Sebenarnya kawan-kawan itu nggak masalah gitu. Cuman ngomong aja, mengingatkan. Jujur, gue tuh makasih banget karena kalau bukan karena ini kawan gue, mungkin gue udah bisa di apa ya, istilah kasarnya itu disomasi ya saya gitu. Maksudnya bisa dilaporin karena hak cipta dan lain-lain gitu. Jadi kayak
gue tuh nggak paham. Jadi karena mungkin gue terlalu menggebu-gebu, gue terlalu bahagia sama situasi itu, dan gue merasa kayak gue baru punya karya gitu. Jadi kayak apa namanya, gue tuh antusias banget dan kayak pengen all out gitu sama si ini gitu, si karya ini. Dan bodohnya gue tuh nggak paham. Jadi pemikiran gue tuh kayak, oke, kalau gue udah bikin di timeline apa di cover YouTube-nya itu by Sanggar Suara gitu. Terus karya ini adalah karya si senimannya Ispara gitu, dan siapa-siapa proyek yang terlibat di situ. Pikir gue itu udah kayak, gue nggak mengklaim itu karya gue, tapi gue kayak kasih tahu, tapi gue bagian dari si pertunjukan itu sih sebenarnya pikiran gue. Dan pikir gue juga, karena kan kita ada di satu grup, jadi apa namanya, kawan-kawan itu tuh ngirim misalkan hasil jepretan, hasil video itu ke grup. Pikir gue kan ketika sudah ditaruh di grup itu kayak, oke, boleh gue gunakan untuk konten gue. Sebenarnya kan nggak gitu juga, mungkin kayak sharing aja, gue ngambil video ini keren, ini cuman kayak gue nggak pakai nanya dulu ini boleh dipakai atau enggak, ini apa-apa. Jadi kayak, oh kayaknya ini bagus nih kalau ditaruh di sini, oh ini kayaknya bagus ini gitu. Jadi kayak karena gue pengen semaksimal itu, jadi gue masukin aja deh semua gitu. Nah, berhubung karena gue nggak tahu kayak gitu, jadi gue post lah gitu kan. Nah setelah gue post, ada kawan gue yang nanya sama gue, lu udah dapet izin belum, bla bla. Sebenarnya gue udah dapet izin sih. Dan ada kawan gue tuh juga nanya ke gue, apa namanya, ya sambil bercanda sih sebenarnya, nggak apa. Dan lagi-lagi gue menganggap ini adalah bagian dari proses belajarnya gue. Kalau nggak diingetin sama kawan-kawan gue itu, mereka tuh sayang sama gue juga, karena menurut gue ya, mereka tuh sayang sama gue, makanya gue diingatkan. Kalau nggak ada mereka, coba bisa bayangkan betapa bodohnya gue misalkan gue datang ke sebuah konser, terlepas dari gue terlibat atau enggak misalkan di konser tersebut, terus tiba-tiba gue post dari awal sampai akhir, kan agak nggak etis gitu ya, saya gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka nggak ada masalah untuk men-take down video itu, cuman ngomong aja gitu ya, ngasih tahu gue. Dan gue lagi-lagi makasih gitu, lagi-lagi karena tanpa sepengetahuan gue, bukan tanpa sepengetahuan, tanpa pemahaman gue gitu, karena gue bener-bener so nggak paham itu gitu. Jadi gue tuh mikirnya kayak, karena di timelinenya itu udah gue tulis by Sanggar Suara, di deskripsinya juga seluruh seniman dan kolaborator sudah gue sebutkan, bla bla bla. Dan judul judul apa namanya, judul karyanya itu apa, menceritakan apa, itu tuh udah kayak gue kasih tahu. Jadi pikir gue udah, ini karyanya dia, ini karyanya dia, ini projectnya dia, cuman kayak gue ikut kolaborator, dan ini adalah pertunjukannya gitu-gitu. Sebenarnya nggak ada punya, gue juga nggak ada punya pikiran apa-apa. Nah, apa namanya, karena berhubung uh, mereka juga akan buat, ya kawan-kawan tim penyelenggara Sanggar Suara itu akan buat uh, apa namanya, videonya. Jadi kan kalau mereka post, karena udah duluan gue post, mungkin akan kedetek sama pihak dari YouTube itu uh, pelanggaran hak cipta. Sementara itu adalah uh, karyanya si Suara, si senimannya itu, dan project Sanggar Suara. Jadi kayak nggak etis kan gue, makanya gue take down gitu sebenarnya. Nah nanti mungkin kalau pihak penyelenggara Sanggar Suara atau senimannya si Suara udah apa namanya, udah membuat videonya, karena kayaknya masih diproses gitu. Nanti gue bagiin sama teman-teman bayangan di rumah, jangan khawatir. Jadi kita bahas kali ini tuh apa namanya, karya gue ini, proses karya gue ini ya, kira-kira apa aja gitu. Nah sekali lagi gue cuma mau bilang sama kawan-kawan, makasih banget yang udah dukung gue, yang udah setia nontonin konten-konten gue nggak nyangka ternyata gue punya penonton setia, teman-teman bayangan di rumah gitu. Gue ucapkan terima kasih. Nah buat yang belum, jangan lupa bantu subscribe-nya, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Uh, Ya sekali lagi gue mau bilang makasih. um, Apa ya,
Ya, makasih udah mengingatkan, makasih udah jadi proses gue belajar gitu karena gue percaya banget kawan-kawan itu sayang sama gue makanya mereka mengingatkan, gak ada tujuan kayak membuat gue drop atau apa gitu ya. Gue percaya banget gitu. Dan apa namanya sangat bersyukur gue karena gue dikasih tahu. Kalau gue nggak dikasih tahu, mungkin besok-besok gue akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi buat teman-teman, lagi-lagi gue mengingatkan, gue mengingatkan, lagi-lagi gue mau bilang jangan khawatir, nanti apa Iswara yang akan ngelit itu videonya bersama timnya Iswara dan juga Sanggar Suara dan Trans Kreatif atau seperti apa. Tapi kalau gue dapet info tentang link itu nanti akan gue share. Kawan-kawan tunggu aja di story atau ya di story IG atau TikTok gue. Gitu ya. Jangan khawatir gitu. Karena nanti juga gue akan ngobrol-ngobrol sama Iswara, rencananya akan ngobrol-ngobrol tentang karya dia yang sangat luar biasa gitu. Salah satu kawan transpuan yang menurut gue juga karyanya sangat luar biasa, berani bicara atau berani apa ya berpikir secara luas ngomongin identitas transpuan gitu dan yang dia suarakan melalui karyanya gitu. Nanti akan ada apa ngobrol-ngobrol, kita udah calling-callingan gitu tapi waktunya belum pas aja gitu. Lagi-lagi terima kasih buat dukungannya buat teman-teman bayangan di rumah. Yang belum subscribe, like, comment, and share jangan lupa. Cus. Oke, okay, balik lagi ke karya ini. Kira-kira karyanya apa? Gue ambil gunting dulu ya. Kita gunting. Jadi ada dua guys. Ini dia satu. Aku taruh sini ya. Tuh kelihatan. Ini karya yang satunya. Gimana prosesnya? Gimana apa ya namanya? Ngomongin apa sih karya ini gitu ya? Karena kan mungkin ada yang ingin tahu karena kemarin juga nggak sempat datang ke pamerannya. Terus cuma ngeliat-ngeliat fotonya doang gitu tapi nggak sempat baca deskripsinya tuh apa misalkan gitu ya. Jadi kira-kira kita bahas apa sih ngomongin tentang apa sih karya ini gitu ya kan. Ntar ya, oh sorry deh agak ribet. Tadang, ini dia oke. Gimana guys, aku suka. Terima kasih Kak Ika Pantian. Oke, kita bahas yang ini dulu ya. Yang gue kolaborator sama Kak Anggun Pradesa bersama senimannya. Dan yang buat ini tuh muralnya itu ada Juan, timnya Kak Anggun ya, timnya Kak Anggun di karya ini tuh ada Juan, ada siapa lagi ya, aku agak lupa, mohon maaf lagi-lagi. Ada tim yang buat apa ini namanya ya, muralnya atau uh, digitalnya gitulah ya. Gini, ini dia, ini foto gue. Waktu perekaman ini atau prosesnya itu tuh kalau fotonya, kalau gambarnya ini tuh fotonya posisi gue kayak gitu tuh. Jadi Kak Anggun tuh menanyakan sama gue satu posisi atau gerakan tubuh yang kau lakukan ketika misalkan mendengar suara-suara jahat dari orang gitu, dari orang-orang yang selalu menghakimimu gitu. Dan ketika kau sudah berdamai dan menerima tentang penerimaan dirimu, energi, kekuatan apa yang coba kau ekspresikan dalam dirimu gitulah istilahnya. Jadi aku tuh kayak mencoba tarik napas terus kayak
senyum dan sambil memeluk diri gitu. Ini ekspresinya itu. Nah, jadi pada saat prosesnya, aku tuh Kak Anggun kan nginep di rumahku di sini gitu. Jadi Kak Anggun tuh sebagai senimannya tuh kita ngobrol lah, bercerita tentang kira-kira apa sih eh, sebagai transpuan gitu, sebagai waria yang dari kecil sampai detik ini kalimat-kalimat atau eh, perkataan-perkataan yang menjadi luka gitu. Itu memang jadi triggering apa? Triggering apa? Ya, trigger kasarannya ya. Triggering. Ya, menjadi triggering untuk kita gitu. Aku sambil ngerokok ya, guys. Sambil ngopi. Jadi triggering gitu. Jadi makanya kenapa prosesnya Kak Anggun tuh nginep di sini biar kita sama-sama sambil curhat, gimana sih curhat kayak eh, temen, kayak ibu ke anak, kayak ya sport gitu ya, support system gitu. Jadi itu gitu biar ada penguatan juga. Meskipun memang waktu itu tuh yang kesini tuh ada Vanessa, itu salah satu tim dari Sanggar Suara yang support banget juga sama gue. Cukup banget banyak membantu kerja-kerja gue di perkontenan karena dia sudah lebih dahulu berkonten ria dibandingkan gue. Gitu. Nah, ada dia, ada Emil juga gitu sama Kak Anggun yang kesini. Jadi tuh ditanyakan ya gue bercerita lah. Jadi prosesnya itu sebenarnya ini menceritakan tentang sebagai transpuan apa sih yang sering kau dengar. Gitu. Jadi aku tuh sempat dari kecil, aku nggak tahu ya. Mungkin karena dari kecil tuh, jadi identiknya gini, identiknya kawan-kawan transpuan atau kawan-kawan waria, anggapan masyarakat menjadi waria itu karena bermain sama perempuan gitu ya. Terus apa namanya? Karena ruang lingkupnya lu selalu pakai barang-barang identik sama perempuan gitu. Gue dari kecil gemulai, oke? Okay? Gue dari kecil gemulai, tapi gue nggak pernah main sama bukan nggak pernah main sama perempuan. Gue nggak suka main sama perempuan. Ada beberapa kali, bukan beberapa kali, ada season apa ya kelas 4 SD, kelas 1 sampai kelas 4 lah ya, gue main sama perempuan gitu. Tapi dari mulai kelas 4 tuh gue udah gak nyaman nih main sama perempuan. Karena pada saat itu tuh, kalau gue main sama perempuan, gue banyak disuruh. Gue banyak kayak dibudakin gitu, yang disuruh kayak misalkan mengerujak gue disuruh. Pokoknya kerja-kerja yang sifatnya berat, itu tuh harus gue gitu. Yang ngelakuin. Sementara yang lain tuh kayak, gitulah ya. Nah, gue ketemu sama beberapa temen-temen gue, ada si Iyung, ada si banyak lah ya gitu ya, si Panci dan lain-lain gitu. Nah, mainlah gue sama mereka cowok-cowok, dan gue merasa ketika gue main sama mereka itu tuh gue merasa dilindungi, gue merasa kayak gue banget gitu karena gue tuh bisa menjadi diri gue gitu dan nggak pernah kayak di kata-katain dan lain-lain gitu. Jadi gue lebih senang sama mereka, main sama mereka gitu. Sampai gue di SMP, gue lebih comfort tuh main sama kalau istilah zaman dulu gue itu kan ada geng-gengan. Jadi apa namanya? Gue lebih suka main sama anak-anak yang badung gitu. Sama anak-anak Vespa, sama anak-anak punk gitu. Jadi mungkin pada saat itu tuh orang-orang ngelihat katanya lo pengen jadi cewek, tapi kok kelakuan lu kayak gitu. Eh, nggak pernah rapi. Jadi karena keterbiasaan gue yang kumpul sama mereka, nongkrong di mana aja dan istilahnya tuh di jalan gitu ya. Jadi gaya gue juga agak berbeda kali gitu. Karena gue tuh eh, apa ya berkomunitas sama kawan-kawan transpuan itu cukup agak terlambat karena di umur gue 23 apa 24 tahun, 23 tahun gitu. Jadi cukup agak terlambat gitu. Nah, di umur 25 itu tuh gue baru ikut transkul 2014 gitu. Nah, dari situlah gue baru paham tentang identitas gender, gue baru paham tentang diri gue dan lain-lain gitu.
dan gue menyatakan diri gue transpuan itu pada saat gue setelah mengikuti transkul dari Sanggar Suara. Nah, mungkin berangkat dari situ gue tuh banyak luka yang entah itu tuh keluarnya bukan cuma dari teman-teman gue, dari sekitar gue, bahkan dari komunitas gue sendiri di keluarga gue tuh yang selalu kayak kalau lu kalau lu merasa perempuan, lu harus identiknya perempuan gitu, ayu, kalem, apa ya gitu ya, apa stereotip atau labeling yang melekat pada kawan-kawan perempuan itu juga terjadi sama gue, karena sebenarnya kalau pada prinsip keluarga besar gue menerima gue gitu, dan masyarakat sekitar karena gue dari kecil kali ya jadi kayak udah nggak aneh gitu, tapi itu akhirnya diletakinnya pada kalau lu ngerasa perempuan lu harusnya eh, yang anggun dong, yang ini dong. Masa perempuan, dan dari dulu tuh gue tuh senengnya gimana sih gaya anak pang, pakai celana robek-robek, pakai jaket belel, jeans belel gitu-gitu ya. Sampai detik ini tuh masih gitu, masih ke bawah, cuman karena sekarang udah dewasa gitu, agak sedikit, nggak banyak, sedikit agak berubah karena proses kemarin juga yang gue cerita sama kakak kakak gue gitu tentang ngomongin soal mental. Sebenarnya yang kena mental tuh bukan cuma adiknya yang menjadi transgender, tapi keluarga besar juga banyak tekanan, atau yang secara psikisnya juga kena yang inian dari sekitar. Jadi aku tuh kayak sekarang tuh lebih kayak saling menyeimbangi gitu, nggak yang terlalu uh, apa ya, berani secara berpakaian. Aku nggak tahu dibilang seksi, perasaanku aku nggak seksi. Karena secara look yaitu aku eh, pakaiannya tuh nggak rapih gitu dari zaman dulu. Nah, apa namanya, itu mungkin, dan pengennya keluarga gue tuh kalau lu ngerasa perempuan ya udahlah, sekarang lu udah dewasa ya pakai jilbab, rapi, layaknya perempuan gitu. Sementara gue kayak, ah gue kan ini diri gue gitu-gitu lah ya, kemarin-kemarin itu masih ego. Sampai detik ini tuh masih ego, tapi bukan persoalan gue masih ego ya, bukan ya gimana ya. Ya cuman gue tuh nggak mau yang mm, menjadi berekspresi karena tuntutan dari orang lain gitu ya. Jadi emang karena gue mau dan nyaman memakai itu dan penting menurut gue gitu. Nah pada saat itu juga itu terjadi di komunitas gue. Nggak tahu kenapa, memang gue sespesial itu ya menjadi manusia. Bukan cuman soal ekspresi atau cara berpakaian gue yang agak berbeda dari identiknya kebanyakan kawan-kawan transpuan. Misalkan kawan-kawan transpuan labelingnya di masyarakat juga glamor gitu ya, seksi, terus apa namanya, makeup dan lain-lain gitu. Nah gue tuh pada zaman-zaman gue baru-baru kumpul sama komunitas gue juga, gue tuh orangnya nggak suka dandan, rambut autan. Pada mungkin ada kawan-kawan gue yang nonton video ini gitu ya zaman dulu, mereka tahu lah bagaimana gue disebut kayak hmm, tukang pacul, kayak tukang panggul di pasar gitu-gitu, karena gue tuh nggak pernah nggak bisa sepeminim itu cuy gitu. Tapi kalau misalkan ada yang rusuh di pangkalan atau di mana, gue yang ada di garda depan untuk berantem gebong-gebongin gitu ya. Nah nggak tahu juga secara ketertarikan gue tuh cukup cair orangnya. Jadi gue tuh kalau tertarik sama orang atau suka sama orang, gue tuh nggak pernah yang namanya mandang fisik, gue nggak pernah yang ngelihat dia itu siapa. Tapi gue melihat kayak ada apa ya, ada yang berbeda dari dianya yang buat gue emang tertarik dan pengen belajar gitu. Jadi gue tuh setiap pacaran sama orang tuh itu, dan kebetulan secara identitas gender juga beragam gitu. Dan yang terakhir kemarin kan gue sama transmen gitu ya, transgender laki-laki gitu. Nah jadi di zaman itu di tahun 2010 2010 2000 sampai 2015 lah kira-kira ya, itu tuh apa namanya, masih cukup awam ketika ada kawan-kawan uh, waria atau transgender yang punya ketertarikan beragam. Meskipun banyak orang yang udah paham secara teori nya gitu ya, bahwa ketertarikan itu sifatnya cair gitu. Tapi secara praktek gitu ya, masih banyak kawan-kawan yang tidak memvalidasi gitu. Nah, makanya aku merasa pada
itu tuh terjadi tuh bukan cuma di sektor-sektor ruang kecilku, tapi uh, juga di masyarakat, di apa namanya, komunitasku sendiri yang aku pikir pada saat itu rumah gitu. Dan aku yakin sih pada saat itu tuh bukan mereka gimana-gimana sama aku, tapi karena juga memang secara pengetahuan zamannya, hmm, udah, maksudnya zamannya pada saat itu agak berbeda. Misalnya kalau sekarang menurutku sangat luar biasa gitu. Nah, terlebih ditambah aku tuh di tahun 1 tahun sebelum mamaku meninggal, aku tuh ke psikolog, ke profesional terkait mental isuku gitu ya. Jadi ada salah satu psikologku juga yang bilang, aku kan dari awal udah up bahwa aku tuh waria bla bla gitu. Terus aku tuh datang ke situ tuh ya dengan, ya lagi-lagi t-shirt, jeans belel robek-robek sama jaket gombrong gitu, jaket gombrong. Jadi pas aku datang ke sana, dia tuh kayak, dia memang awalnya dia nyangkanya aku perempuan gitu. Terus aku bilang transpuan bla 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 gitu. Terus dia bilang, kamu kalau mau jadi perempuan yang benar, yang baik, kayaknya jangan kayak gitu. Kayak itu terus yang terulang gitu. Kayak muak banget aku tuh sama situasi itu gitu. Yang sampai akhirnya pas aku tuh nggak pernah yang namanya banyak cerita sama orang. Aku tuh juga nggak pernah apa, banyak ngomong sama orang. Jadi pas saat Kak Anggun presentasi, si senimannya Kak Anggun itu presentasi di awal-awal kumpul tentang ruang rasa ini, aku tertarik ikut gabung sama dia itu juga karena aku pengen menumpahin sampahku gitu, biar kayak lo nggak punya beban dan enak gitu ya. Karena selama ini juga aku nggak pernah cerita cerita ya, kayak jadi akhirnya karena dipendam itu marah-marah nggak jelas gitu, jadi sensian orangnya gitu-gitu. Terus kalau kayak ada kawan komunitas yang sebenarnya secara pemahaman belum clear, tapi dia ngomong sehingga aku jadi kayak nyinyir gitu-gitu gitu. Nyinyirnya mending kalau ngomong gitu ya, tapi nyinyirnya tuh nyinyir ke dalam hati gitu. Nah, di prosesnya Kanggun itu aku pikir kayak mencoba untuk mengeluapkan sampah yang ada di diri aku. Begitu. Itu tentang prosesnya, dan ini cukup menguras jiwa karena di 2 tahun terakhir kan waktu mamaku nggak ada, jadi itu kan cukup kecerita lagi ya sama Kak Anggun. Jadi secara emosional waktu proses ini tuh memang sangat menguras energi jiwa gitu, karena mengingat luka-luka bagaimana proses waktu aku kecil dan lain-lain di hmm, kehidupanku, perjalanan prosesnya gitu. Dan itulah dibungkus jadi sebuah karya yang dibuat oleh Kak Anggun Pradesta, dan di apa ini namanya, mural mural apa ya itu, elektrik itu, aduh gue lupa namanya, sama timnya, salah satunya ada Kak Juan, ada siapa lagi tuh ya aku lupa, mohon maaf sebelumnya. Ya gitu. Jadi itu proses waktu eh, buat karya ini sama Kak Anggun. Oke, lanjut. Ini karyaku bersama seniman dari Kak Ika Fantiani. Ini karyaku bersama seniman Kak Ika yang apa namanya, kolase. Jadi proses awal sebenarnya ini aku kasih nama ini, ada namanya. Bentar ya guys, aku ambil di belakang. Oh, nggak bisa guys, nggak bisa diambil, malah takut robek. Detak jantung trans, ini tuh sebenarnya detak jantung nih, yang merah ini tuh detak jantung trans. Ini tuh sebenarnya konsepnya tadinya hmm, hitam putih ini berwarna gitu, kayak mushroom, otak kiri dan otak kanan gitu. Ini otak, detak jantung otak. Karena gue merasa sebagai manusia itu kita hidup atau bekerja itu dipusatkan sama otak.
gitu. Jadi detak jantung trans otak gitu. Eh, ini mushroom, otak warna-warni gitu, yang otak kanan dan otak kiri gitu. Nah, ini sama sama kehidupan gue yang sebagai trans gitu. Karena di awal mulai pembuatan ini prosesnya, senimannya itu kayak itu ngomong gini, apa kira-kira apa yang ingin kau sampaikan ke masyarakat atau ke orang di luar sana tentang dirimu gitu. Itu kalimat pertama. Eh, apa namanya? eh, Senimannya itu Kaika itu eh, buat konsepnya mancingnya gitu, memancing karya kita bersama itu gitu. Jadi aku pikir kayak apa ya gitu. Nah, aku memilih itu. Nah, kalimat-kalimat negatif yang tadi aku ceritakan di karyanya Kak Anggun itu kayak jadi titik utama yang ada dalam pikiranku pada saat membuat karya itu gitu. Jadi karena dari kecil aku kayak gitu, aku tuh juga merasa bahwa identitasku tuh selalu diidentikan pada pekerjaan lo apa, perilaku lo seperti apa, orientasi lo kayak apa gitu. Kayak kalau di cis laki-laki atau cis perempuan secara heteronormatif bias itu tuh udah distruktur kalau laki-laki sukanya kayak gini kayak gitu kayak gini. Nah di kawan-kawan transpuan gue merasa juga itu terjadi. Entah ini bagian dari dampak korban dari sistem heteronormatif tadi gitu ya, yang diaminkan oleh sebagian, nggak semua gitu kawan-kawan transpuan, sebagian kawan-kawan transpuan. Dan buat gue transgender itu adalah identitas gue dan itu mutlak gitu. Transgender tuh transgender, dia berdiri sendiri, dia bukan perempuan, dia bukan laki-laki, tapi dia transgender. Nah makanya gue pikir hidup gue adalah transgender, identitas gue adalah transgender gitu. Gue bukan gak sepakat sama istilah yang transpuan adalah perempuan gitu, bukan bukan gak sepakat itu gitu. Tapi maksud gue transgender itu dia berdiri sendiri gitu, karena identitas gue adalah bagian dari perjuangan ini menurut gue pada saat gue bikin ini, itu yang ada dalam pikiran gue. Jadi karena yang tadi gue bilang soal sistem heteronormatif tadi, yang bahwa laki-laki saat terlahir lo harus suka warna biru, lo harus maskulin, lo harus gini-gini. Di transpuan, ketika lo mengidentifikasikan diri lo transpuan secara sosial, komunitas lain-lain itu juga terjadi. Gitu. Dan itu juga diaminkan tanpa disadari oleh kawan-kawan komunitas gitu, diaminkan gitu. Itu yang aku rasa ya berangkat dari karya ini. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan dari karyamu gitu. Jadi aku mencoba untuk menyampaikan bahwa apa namanya, gue maksudnya transgender juga itu beragam gitu, baik secara identitas, baik secara pekerjaan, baik secara ekspresi, baik secara apapun itu beragam. Kenapa? Karena gue tuh juga lahir dari keluarga yang sederhana, cenderung dibilang ekonomi bawah banget juga enggak gitu, tapi cukup sulit gitu ya, sulit lah gitu. Jadi pada saat gue kecil memang gue tuh kerjanya cukup ekstra. Zaman-zaman gue SD tuh gue disuruh jualan es mambo ke stasiun gitu, dari stasiun Nambo ke stasiun Citayam gitu-gitu ya. Terus gue jualan petasan, jualan kresek dan lain-lain lah gitu ya. Pokoknya gue pernah hidup di terminal juga gitu. Jadi kayak apa namanya, gue diajakin kerja sama bokap gue ngebenerin listrik, bangunan, ngaduk semen dan lain-lain gitu ya, nukang lah istilahnya. Jadi gue tuh bisa melakukan itu gitu. Nah dengan gaya gue yang secara ekspresi tadi gue bilang agak berbeda dengan kawan transpuan, dan secara pekerjaan skill juga kemampuan gue agak berbeda. Jadi dianggap ada istilah gini, yang lu kalau jadi waria yang bener dong, jangan nakut-nakutin gitu. Itu selalu ada juga kena sama aku. Sementara maksudku ketika aku mau melakukan pekerjaan apa atau aku mampu melakukannya itu karena aku mau dan aku bisa gitu melakukannya. Dan aku, itu tidak mengurangi dari
identitasku sebagai transpuan. Itu yang mau aku suarakan dari karya aku ini gitu. Jadi terlepas dari ini yang hitam putih, yang biner, yang salah, yang betul gitu ya, kayak sudah benar, Anda benar, sudah nih, udah gitu. Ada stereotip. Nah, ini yang musibah gitu, make up, pasti dianggapannya jadi pekerja seks dan lain-lain gitu. Ini secara semua aspek kehidupan yang menurut apa biasnya itu ini yang benar gitu. Kayak ini yang saklek gitu. Kalau luar ya lu pasti kayak gini. Anggapan negatifnya tuh kalau stigmanya atau labelingnya, anggapan negatifnya di masyarakat itu juga yang diaminkan oleh masyarakat. Sementara gue yang ada di posisi berwarna ini, yang warna-warni, gue tuh dianggap aneh, dianggap berbeda. Itu udah mah. Jadi kayak berlapis gitu udah mah di masyarakat gue dianggap waria. Juga secara apa namanya, heteronormatif itu gue dianggap abnormal, di sini juga dianggap abnormal gitu. Sebenarnya ini kayak kebanyakan, tadinya tuh ini mau gue polosin aja, cuman karena gue udah berhubung motong kecil-kecil ini, jadi kayak udahlah gue tempel-tempel aja tengah-tengah ya. Jadi ini kayak detak-detaknya gitu. Begitu. Jadi itulah yang ingin gue sampaikan di karya ini, bahwa apapun nggak ada yang beda gitu, ngomongin soal transgender, ngomongin soal transpuan, waria, itu nggak ada yang beda sama laki-laki atau perempuan. Maksudnya secara orientasi itu juga beragam, secara identitas seksual juga beragam, secara ekspresi beragam, pekerjaan juga beragam. Jadi eh, labelingnya atau stigmanya bahwa kaum transpuan itu kerjanya kalau nggak salon, di bidang kecantikan gitu ya, atau di menjadi pekerja seks, atau menjadi seni dalam pengamen gitu ya. Enggak itu, tapi beragam juga. Bahkan banyak kawan-kawan juga yang aku kemarin di Kalimantan juga ada kawan transpuan yang kerja sebagai penambang, dan dia pekerjaannya tuh maksudnya secara ekspresi dia tuh feminim banget, tapi dia pekerjaannya nambang. Dan ada kawan aku ketemu dia pekerjaan dan dia comfort gitu, confident sama pekerjaannya. Apa namanya, di daerah Bogor sana gitu aku ketemu sama salah satu kawan transpuan yang dia apa confident banget sama dirinya, sama identitasnya, sama ekspresinya, dan dia menjadi apa namanya, tukang parkir. Dan itu menurut gue keren gitu, maksudnya seluar biasa itu. Dan ini udah saatnya masyarakat juga mulai melihat bahwa kawan-kawan transpuan itu tidak seperti yang dilabelkan terus pada pada apa stigmanya gitu, bahwa yaitu yang tadi sama aja kayak kawan perempuan juga banyak yang jadi aneh-aneh, banyak yang jadi karaoke, banyak yang jadi ini itu. Sama di kawan transpuan juga itu yang mau gue coba suarakan gitu. Itu yang coba mau gue sampaikan sama orang-orang yang ini di karya gue. Begitu. Jadi guys, itu aja. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang penasaran atau ada yang ingin tahu lebih lanjut, boleh tulis-tulis di kolom komentar biar gue juga makin berkembang gitu ya. Nah, biar nanti coba gue jawab, dan kira-kira besok-besok gue mau buat video apa lagi. Ya, aku juga lupa, aku mau mengucapkan terima kasih banget buat apa ya, tim penyelenggara Sanggar Suara, 3 kawan seniman dan 10 orang kolaborator yang bareng-bareng sama aku. Akhirnya gue punya karya, bro. Akhirnya gue punya apa namanya, punya sesuatu, meskipun apa namanya, ini bukan salah satu karya gue, tapi dalam bentuk apa ya namanya ini, karya-karya ini yang sudah lama tidak berkarya, akhirnya gue mulai berkarya lagi di ruang rasa. Akhirnya gue percaya lagi, gue punya mimpi lagi untuk mencoba memulai lagi gitu ya, karena dukungan dari kawan-kawan ini juga semua. Jadi makasih banget uh, buat teman-teman yang udah nyemangatin gue, yang udah support gue, yang udah dukung gue, uh, baik dari
teman-teman sekitar gue, keluarga gue gitu ya. Makasih. Itu aja penjelasan dari dua karya gue. Oh, kalau yang tadi apa namanya yang di Iswara itu kan pertunjukan. Meskipun di pamerannya itu ada kayak eh, apa namanya simbol atau apa istilahnya ya, manekin lah, manekin dan wig dan kacamata itu bagian pamerannya Iswara yang apa namanya menceritakan tentang bagaimana otoritas kita sebagai transpuan dalam masyarakat umum yang coba dibayangkan oleh Iswara sebagai seniman itu bisa dibalikan dari yang apa namanya minoritas menjadi mayoritas gitu. Dan apa situasi itu yang akan terjadi dengan melihat dari kondisi yang sekarang gitu-gitu. Nah, dan dalam bentuk pertunjukan yang coba kita tunjukkan pada saat penutupan pameran. Nanti lagi-lagi aku mengingatkan, lagi-lagi nanti aku coba share kalau sudah ada linknya terkait pembukaan atau penutupan di pameran Nuansa itu. Oke, lagi-lagi gue terima kasih buat kawan-kawan. Ini sangat menjadi apa ya, obat semangat buat gue, kayak bensin gitu yang apa namanya, gue udah bingung nih gue mau bikin konten apa gitu ya kan. Tiba-tiba tuh pas ada banyak DM masuk ini itu gitu ya, banyak yang nanya gitu. Awalnya tuh gue udah kayak ngejelasin, ngejawab lah gitu. Awalnya tuh gue ngejawab, iya karena ini tuh kenapa kok bisa ini jadi manjang gitu. Jadi akhirnya sekalian aja gitu. Lagi-lagi gue mau bilang bahwa ini bukan hmm, video klarifikasi. Eh, ini menjawab pertanyaan pada teman-teman bayangan yang setia nontonin, ngikutin channel gue, konten-konten gue. Terima kasih buat dukungannya. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya biar channel gue terus berkembang. Kira-kira kita mau ngebahas apa lagi gitu ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya kalau suka sama video ini. Saya Aka Bahit, bye!